Provokator Gerin dari 02 bos, bagi-bagi kaos di GBK semua yang bagian dari 300 orang ada ini. Provokator semua ini GBK mengacoin acara ini mengaco acaranya, bagi-bagi bos, sengaja dikasih di patroli GBK ini ya kan, sengaja dikasih dibagi-bagi sama patroli GBK. Yuk, sengaja provokator semuanya ini. Provokator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin Jumat terjadi hal yang luar biasa, yaitu Komisaris Utama Pertamina, tepatnya Komisaris Independen dari Pertamina, mengundurkan diri. Siapa itu? Ahok ya. Melalui memorandum ya, tertulis bahwa Jakarta 2 Februari 2024 kepada Sekretaris Daerah Komisaris dari Komisaris Utama. Ya, langsung saja ya, mengatakan bahwa Sekretaris Dewan Komisaris agar mengirimkan pengunduran diri ya, dan laporan pertanggungjawaban sebagai Komisaris Utama PT Persero, PT Pertamina atau Persero kepada Menteri BUMN ditembuskan ke Presiden Republik Indonesia, Dewan Komisaris dan Direktur Utama PT Pertamina Persero. Demikian disampaikan, terima kasih. Tertanda Komisaris Utama Komisaris Independen Basuki Cahaya Purnama, tembusan Dewan Komisaris. Jadi Pak Ahok luar biasa mengundurkan diri ya, untuk menentukan arah politiknya kemana. Kemudian kenapa sih Ahok itu mengundurkan diri, teman-teman? Melalui unggahannya di Twitter, Pak Ahok mengatakan bahwa unggahan ini merupakan bukti tanda terima surat pengunduran diri saya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina Persero yang saya serahkan hari ini 2 Februari 2024. Dengan ini saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengkampanyekan pasangan calon presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Hal ini agar tidak ada lagi kebingungan terkait arah politik saya. Merdeka, 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 3 kali. Itulah postingan Twitter dari Ahok. Ya, jadi patut kita contoh ini Ahok, teman-teman. Salah satu pemimpin yang berintegritas tinggi. Ya, jadi bisa membedakan. Nanti juga tidak ada fitnahan ketika dia masih menjabat ikut kampanye ya. Setelah kemarin Mahfud MD juga mengundurkan diri, sekarang Ahok juga mengundurkan diri untuk fokus dalam pemenangan pemilu. Lalu kenapa hal ini tidak dicontoh oleh pejabat-pejabat yang lain dari paslon-paslon lain agar tidak menimbulkan fitnah, menggunakan fasilitas negara, ya, menggunakan instrumen negara? Kenapa nggak ikut keluar? Ada kemarin yang mengatakan saya tidak gila jabatan, saya tidak gila jabatan, tapi ternyata ya paslon-paslon tersebut masih menjabat sampai saat ini, ya, menjadi bagian dari pemerintah, menjadi pejabat negara. Ya, sebenarnya hal ini yang dilakukan ini adalah sangat tepat untuk menghindari segala macam narasi-narasi, framing-framing ya paslon-paslon tersebut, teman-teman. Dan saya kira rakyat sudah sangat cerdas melihat realitas yang sudah ada, di mana paslon yang menggunakan fasilitas negara atau enggak, kita semua tahu. Jadi untuk menghindari itu semua, langkah lebih baiknya ya paslon-paslon tersebut mundur dari jabatan publik ya, dan ini patut dicontoh dan kita tunggu gebrakan-gebrakan yang lain, teman-teman ya. Salam logika. Gue lagi nyari-nyari orang yang kemarin bilang bahwa dia tidak gila jabatan dan dia juga tidak takut kehilangan jabatan, tapi sampai sekarang kok nggak mundur-mundur ya, padahal sudah dikasih contoh sama Profesor Mahfud MD yang mengundurkan diri dari posisi menteri. Nggak malu tuh. Sudahlah, memang dia ahlinya omon-omon doang. Setelah kemarin Pak Profesor Mahfud MD resmi mengundurkan diri dari posisi menteri, kali ini ada satu lagi orang penting, orang tegas, orang jujur, dan orang berani, bahkan yang sumpahnya sampai sekarang
masih ditakuti oleh lawan-lawan politiknya, yaitu Basuki Cahayapurnama atau lebih dikenal dengan Ahok. Per hari ini, Ahok resmi mengundurkan diri dari posisi Komisaris Utama Pertamina dengan alasan bahwa dia akan konsentrasi membantu kampanye tim Ganjar dan Mahfud. Saya benar-benar salut sama orang-orang seperti Ahok dan Mahfud. Mereka lebih mengutamakan untuk menjunjung etika daripada jabatan dan sekedar uang. Gitu dong, itu namanya laki-laki sejati, pemberani. Ternyata untuk menjadi lelaki sejati dan pemberani itu tidak perlu lulusan militer. Jenderal aja kalah. Nah, satu lagi nih, putra terbaik bangsa. Ahok mundur dari Komisaris Utama Pertamina, dukung Ganjar gitu. Jadi Ahok ini punya integritas ya, punya prinsip, tidak haus akan jabatan, tidak haus akan kekuasaan. Dia adalah sosok orang yang jujur, bersih dari korupsi ya. Dia tidak mau disandra oleh jabatan demi kepentingan kelompok tertentu. Dia ini benar-benar memperjuangkan hak rakyat. Kita tahu keberhasilan dia di Jakarta gimana. Kemarin ada Abdi Sleng yang mundur dari komisaris juga. Nah, ini menunjukkan bahwa banyak orang yang kecewa sama pemerintahan Pak Jokowi. Kita tahu Pak Ahok dulu mendukung Jokowi, tapi di ujung perjalanan Pak Jokowi sudah berubah. Makanya banyak orang-orang dulu yang mendukung Pak Jokowi ya, tulus ya, orang-orang bersih, sekarang berbalik arah meninggalkan Pak Jokowi. Karena mereka tahu Pak Jokowi sudah keluar jalur, tidak seperti Pak Jokowi yang dulu. Kita lihat lagi, akan banyak orang-orang dalam pemerintahan yang mengundurkan diri ya, berbalik arah meninggalkan Pak Jokowi. Sekarang banyak orang yang kecewa dengan pemerintahan Pak Jokowi. Halo jadi aku baru buka handphone dan ada pengumuman Pak Ahok sudah mengundurkan diri tanggal 20 Februari. Pak Ahok ini gini ya, kalau kalian mau milih presiden, selain kalian harus lihat rekam jejak, kalian harus lihat juga siapa yang mendukung dia gitu. Pak Ahok ini selama ini dia diam tentang soal presiden, wakil presiden ini didukung siapa. Walaupun dia secara gestur udah nunjukkan, tapi dia milih diam. Sekarang dia memutuskan untuk mundur dari Komisaris Pertamina. Padahal ntar lagi THR ya kan. Gaji dia se-M, THR 1M, 2M. Tapi dia lepas banyak loh gajinya. Memastikan Indonesia tuh di tangan yang tepat. Jadi ini adalah satu alasan yang kuat kenapa kalian harus milih Ganjar sama Mahfud. Orang seintegritas Pak Ahok itu di belakang Pak Mahfud dan Pak Ganjar. Jadi bisa dibilang itu adalah pemimpin Indonesia yang paling pas. Sekarang tinggal giliran kalian. Pak Ahok, aduh beneran. Gua sayang banget Pak Ahok, kenapa harus mundur juga dari Komisaris Utama Pertamina. Padahal gajinya gede loh. Sangat sayang. Miliaran loh Komisaris sayang Utama banget sih kalau itu. kata gua. Pak Ahok juga ikut-ikutan Pak Mahfud MD untuk resign di Komisaris Pertamina, salah satu BUMN. Ya, tahu dong Pertamina. Aduh, sayang banget. Kenapa nggak nunggu Lebaran gitu kan? Bentar lagi dapat THR. Kalau kata gua sih gitu. Kalau mau resign juga ya nunggu Lebaran lah. Jangan buru-buru sekarang resign. THR kan 1 kali gaji. Lumayan kan? Gajinya gede. Kenapa harus resign sekarang? Ya kalau mikirnya uang kan. Salam jumpa lur. Mundurnya Ahok atau Basuki Cahayapurnama dari Pertamina ini menjadi pertanyaan besar sahabat. Dengan satu alasan, beliau akan fokus ke kampanye pemenangan tim Ganjar Mahfud. Karena juga dapat dipastikan bahwa beliau adalah kader PDI Perjuangan. Ya memang kadernya. Ini tentunya membuat angin segar nih buat PDI Perjuangan atau pasangan calon presiden Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD. Ini menurut pandangan saya pribadi, sahabat. Menurut pandangan pribadi, Pak Ahok adalah sosok yang sangat istimewa. Beliau adalah sosok yang jujur, tentunya sangat banyak yang mengidolakan. Tapi pengunduran diri Bapak Basuki Cahayapurnama atau Ahok
ini menimbulkan pertanyaan besar bagi saya. Banyak yang bersuka cita, terutama nih tim pemenangan dari Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD. Memang kadernya Ini PDI adalah sosok gimana sih? matador yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Memang beliau sosok yang hebat. Tapi menurut saya ini sudah terlalu sore, katakan sahabat. Karena apa? Pemilihan sebentar lagi akan dilaksanakan. Justru akhir-akhir Apa ini kira-kira ngefek kejutan. suara dari Pak Basuki Cahayapurnama atau Bapak Ahok kepada calon pemilih dukungan kepada Ganjar Pranowo? Tentunya menurut pandangan saya pribadi juga sangat berefek sahabatku. Banyak efeknya. Dan saya pastikan suara dari Bapak Ganjar Pranowo akan naik elektabilitasnya karena dukungan dari Ahok. Dan berikutnya menurut pemikiran saya pribadi juga banyak pemikiran sahabat. Ini menimbulkan pertanyaan besar bagi saya. Apakah benar ini Bapak Ahok ini mundur dikarenakan memang sengaja ingin membela PDI Perjuangan yang notabene mengangkat Bapak Ganjar Pranowo? Ataukah memang ini adalah strategi jitu dari Pak D. Jokowi? Karena apa? Lagi? Melihat keadaan semakin memanas, Pilpres akan semakin memanas, sehingga beliau mengutus Bapak Basuki Cahayapurnama atau Bapak Ahok untuk meredam suasana dengan berkampanye mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD. Ahok Itu bisa nggak terjadi disetir. sahabat. Dikarenakan Ahok gini, nggak bisa setir bro. Bapak Basuki Cahayapurnama atau Ahok, mantan narapidana, beliau yang diangkat marwah dan namanya menjadi komisaris besar dari Pertamina. Itu bukan kaleng-kaleng, persahabatannya bukan kaleng-kaleng sahabat, beliau yang mengangkat derajatnya. Dan menurut pandangan saya, Pak Ahok juga sangat menghormati kepada Bapak Jokowi. Jadi ini tidak bisa saya garis bawahi begini sahabat. Bapak Jokowi ingin meredam suasana demi menjaga kestabilan nasional agar pemilu berjalan damai, tenang, tidak ada saling hujat yang sekarang mulai memanas dengan mengutus Bapak Basuki Cahayapurnama berkampanye untuk Ganjar Mahfud. Bahkan menurut perkiraan saya ini yang lebih fantastik begini. Bahkan saya mengira atau berpandangan bahwa di akhir kampanye justru malah Bapak Jokowi sendiri yang turun berkampanye demi pasangan Ganjar Mahfud. Karena apa? Untuk menaikkan elektabilitas beliau. Bisa jadi. Jangan sampai pasangan 01 elektabilitasnya naik dan 03 turun. Itu menurut pandangan saya pribadi, sahabatku. Jadi menurut pandangan saya pribadi, Pak Ahok memang sengaja ditempatkan di sana untuk mengangkat elektabilitas Bapak Ganjar Pranowo untuk mengantisipasi pemilu Pilpres berlangsung 2 putaran. Kalau mau mundur sebenarnya Bapak Ahok itu sudah jauh-jauh hari mundur untuk berkampanye. Tapi ini menunggu polling dari semua lembaga survei bahwa Bapak Prabowo sudah di level 50% ke atas. Ini adalah pertanyaan besar sahabat. Kenapa baru sekarang? Ya. Kalau menurut saya itu memang sengaja beliau ditempatkan untuk meredam suasana. Ini tapi cuma pendapat saya pribadi sahabat. Pandangan saya pribadi sebagai wong desa, wong cilik. Jadi yang penting berbeda pendapat, berbeda pandangan, berbeda pilihan itu boleh. Karena semua dilindungi undang-undang. Yang penting guyub rukun selawase. Salam seduluran selawase, teko wong cilik. Oke, pandangan boleh berbeda, asumsi juga boleh berbeda. Kenapa Pak Ahok tidak kampanye dari awal? Karena undang-undang tidak mengizinkan itu. Karena beliau masih menjadi komisaris utama dari Pertamina. Jadi undang-undang nggak boleh. Gitu. Jadi justru kehadiran Pak Ahok di akhir-akhir ini itu membuat sebuah gelombang yang luar biasa juga, memberi pengaruh yang luar biasa. Jangan katakan lagi-lagi ini adalah strategi Jokowi. Enggak, Pak Ahok itu tidak bisa disetir teman-teman. Kalau ada yang bilang bahwa itu persahabatan antara Jokowi dan Ahok luar biasa, orang Pak Jokowi aja wali kota, gubernur, presiden didukung terus akhirnya pindah haluan juga, ya kurang erat mana Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan. Ya kalau kalian mengaitkan itu semua dan Ahok itu tidak bisa disetir, ya. Jadi ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa untuk memberikan sebuah pendidikan politik kepada yang lain agar ketika pasangan-pasangan tersebut masih menjadi pejabat publik, masih menjadi pejabat negara, alangkah lebih baiknya mereka semua keluar dari itu semua agar lebih fokus dalam hal pemenangan.
Dan ini yang dilakukan Pak Mahfud MD, kemudian Pak Ahok, kemudian dulu kemarin itu yang mendukung Pak Ganjar ada Abdi Sleng, itu patut kita contoh. Dan kita harapkan yang lain juga melakukan hal yang sama seperti Pak Prabowo, Gibran, dan seluruh menteri-menteri yang mendukung ke paslon-paslon tertentu itu harus melakukan hal yang sama. Supaya apa? Kita semua netral. Karena diduga kalau semisal mereka masih menjadi seorang pejabat, ya dikhawatirkan akan menggunakan fasilitas negara, menggunakan instrumen negara. Itu yang kita khawatirkan. Dan kekhawatiran itu kita semua itu sebenarnya akhir-akhir ini juga terbukti menjadi sebuah kenyataan. Jadi supaya masyarakat tidak berpandangan berbeda, ya hal seperti ini, pengunduran diri seperti ini bisa dicontoh. Bagaimana teman-teman? Setuju nggak kalian dengan saya? Kemudian hari ini teman-teman 3 Februari 2024 akan ada kampanye akbar di GBK yang kira-kira akan dihadiri oleh 134.000 simpul relawan dari Ganjar Mahfud PDI Perjuangan. Ya, buktikan bahwa PDI Perjuangan masih ada dan eksis, dan tidak hanya sekedar disurvei, tidak hanya sekedar di media sosial yang rame itu. Ya, kita merahkan GBK. Ya, kalau bisa ke sana silakan ke sana. Kalau yang jauh terkendala sesuatu hal, ya doakan dari rumah. Ya, jadi hari ini sekali lagi saya katakan bahwa akan ada 134.000 relawan yang akan ke GBK untuk merahkan GBK. Salam cerdas, salam waras, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganjar Presiden, Pandeglang. Kota Bekasi 10.000. 10.000 orang dari Bekasi. Tasikmalaya 21 bis. Wih, luar biasa. Tasikmalaya